Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu kembali di perkuliahan komunikasi kelompok. Kali ini kita sudah memasuki materi ke-8 dengan judul yaitu peranan anggota kelompok. Semua materi pembelajaran ini bisa kalian akses di Evieta. Di minggu ke-8 ini kita akan membahas mengenai pengeranan anggota kelompok, yang mana kita akan membahas 3 peranan utama, yaitu yang pertama peranan tugas kelompok, peranan pemeliharaan kelompok, dan peranan individual. Nanti masing-masing juga terdapat jenis-jenis peranannya. Kita flashback sedikit mengenai yang sudah kalian pelajari, bahwa tentu komunikasi kelompok ini adalah komunikasi dalam sebuah kelompok, yang mana kelompok adalah sekumpulan individu. Dan sifatnya pun individu tersebut tentu beragam namun terbatas, sehingga kita tahu bahwa masing-masing orang memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing. Juga ada istilah peranan di sini, kalian juga bisa membedakan apa itu tugas, apa itu peranan. Kalau tugas tentu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, yang memang diperintahkan kepada anggota tersebut. Kalau peranan itu cakupannya lebih luas. Peranan itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang tersebut karena dia sebagai anggota dari kelompok tersebut. Kalian sebagai anggota kelompok kalian diharapkan memberikan banyak pendapat memberikan banyak masukan, dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bahwa setiap anggota juga bisa memiliki berbagai peranan. Jadi ini bukan sesuatu yang melekat hanya boleh satu dan sebagainya, tidak. Tapi ini pun kita tahunya ketika melihat bagaimana dia bertindak dalam saat diskusi kelompok misalnya, ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu peranan tugas kelompok. Oke, peranan tugas kelompok atau group task roles yaitu yang berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasikan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Kita tahu juga jenisnya kelompok itu secara garis besar ada yang hanya kelompok tugas ataupun kelompok sosial. Jadi jika tujuannya untuk menyelesaikan tugas, maka peranan-peranan ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ada juga kelompok sosial yang memang melakukan kegiatan-kegiatan mengambil keputusan atau memecahkan masalah, itu juga untuk tujuan kelompoknya. Di sini peranan tugas kelompok disebutkan ada 14 jenis, kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama ada inisiator kontributor, dia lebih kepada inisiator, pemberi saran atau usulan ide-ide baru. Ya, bukan hanya pendapat tapi ide-ide baru, cakupannya pun juga mungkin bisa tujuan baru dari kelompok tersebut gitu ya, bisa hal-hal seperti itu. Lalu ada kalian bisa lihat dari poin 2 sampai 5 ada information seeker, opinion seeker. Ada juga information giver, opinion giver. Ada seeker, ada giver. Seeker ini pencari informasi, pencari pendapat. Kalau giver mungkin lebih mudah, pemberi informasi, pemberi pendapat. Saat diskusi, dia banyak membaca, mencari informasi dari luar, lalu dia menyampaikan saat diskusi dalam kelompok. Pemberi informasi. Opinion giver, pemberi pendapat, dia aktif memberikan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tugas kelompok. Ya, itu information giver, opinion giver. Kalau information seeker, opinion seeker, saat diskusi misalkan ada yang memberikan pendapat, dia menggali lagi informasinya, mencari kejelasannya, faktanya, datanya. Oke. Kalau opinion seeker adalah pencari pendapat, dia meminta pendapat dari anggota-anggota tersebut, dari anggota-anggota kelompok tersebut gitu ya. Kemudian juga dia mengarahkan kepada kebutuhan kelompok, relevansinya dengan
tujuan kelompok tadi. Dia tidak hanya sebatas pendapatnya mungkin terlalu bersifat individu atau seperti apa, tapi dia juga mengarahkan bahwa pendapat-pendapat ini ya, pencari pendapat ini tentu untuk kebutuhan kelompok, jangan lupa. Oke, selanjutnya ada elaborator atau penjabar, lalu ada summarizer atau penyimpul. Dari judulnya mungkin kalian sudah lebih paham ya, kalau penjabar dia adalah yang berusaha agar semuanya bisa paham, sehingga dia biasanya menjabarkan kembali hal-hal yang sedang dibahas, misalkan dengan memberikan contoh gitu ya, atau memberikan penjelasan lainnya yang lebih luas atau yang lebih mudah dipahami. Kalau summarizer atau penyimpul, dia adalah yang berusaha untuk memberikan simpulan atau ringkasan dari pendapat teman-temannya atau anggota-anggota dalam kelompok. Juga ada koordinator integrator, ada orienter atau pengarah. Adalah mereka yang tentu menyimpulkan juga, mengarahkan, memandu agar si diskusi ini, komunikasi ini tetap mengarah kepada tujuan kelompok, keputusan bersama, konsekuensinya seperti apa, jika diambil keputusan apa juga dibahas gitu ya. Lalu ada juga disagreeer atau pembantah, ada juga evaluator kritik atau evaluator kritikus. Apakah ini sesuatu yang negatif atau positif? Kita lihat dulu. Kalau disagreeer atau pembantah sebetulnya adalah menjadi positif ketika dia berusaha membantah tapi dengan memberikan informasi lain, memberikan sudut pandang lain, fakta-fakta lain, atau berusaha membenarkan sesuatu yang salah. Ya, tentu juga dengan cara yang sopan. Kalau evaluator kritik, dia berusaha mengevaluasi, misalkan kalau diskusi ini untuk menyelesaikan tugas, seberapa efisienkah prosedurnya, seberapa efektifkah caranya, ya, mengevaluasi, tapi tentu juga untuk kebutuhan bersama. Oke, jadi dilihat dulu, tentu ini sebaiknya mengarah kepada hal yang positif. Lalu ada energizer, pendorong. Dia yang lebih berusaha untuk agar tugas ini segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda gitu ya, semuanya aktif lagi untuk berpendapat dan lain-lain. Ada juga procedural technician atau petugas teknik, recorder, pencatat. Petugas teknik itu istilahnya adalah dia yang lebih kepada menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk diskusi ya, diskusi kelompok gitu. Kemudian pencatat, dia mencatat apa saja yang dibicarakan. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, peranan pemelihara kelompok atau group building and maintenance roles. Di sini merupakan usaha anggota kelompok untuk memelihara hubungan emosional di antara anggota kelompoknya. Ya, seperti kita tahu juga bahwa munculnya konflik adalah ketika sisi emosional sudah turut serta, sehingga ini harus di-maintain agar tidak terjadi konflik yang mana bisa terjadi pembubaran kelompok. Ya, ini pun menjadi peranan yang sangat penting. Di sini disebutkan ada 7 jenis peranan yang bisa juga orang itu tentu sebagai misalkan sebagai information giver, juga dia sebagai harmonizer. Perlu diingat sekali lagi bahwa ini bukan sesuatu yang seperti tugas gitu ya, satu orang sebagai sekretaris, satu orang sebagai bendahara. Jadi tidak ada lagi yang bertugas seperti itu gitu ya. Kalau di sini perannya beragam, tapi yang perlu digarisbawahi tentu jika perannya positif, maka tidak mungkin juga dia akan memberikan peranan yang negatif atau bersifat individual. Yang pertama adalah encourager atau penggalah. Dia itu adalah anggota yang biasanya memberikan pujian gitu ya, yang menerima jika ada yang berpendapat atau seperti apa. Dia ingin menunjukkan bahwa kelompok ini hangat gitu ya, harmonis, sehingga jika ada yang berpendapat tentu dihargai dan diberikan pujian.
Ada juga harmonizer atau wasit. Di sini adalah peran anggota ketika tadi jika ada konflik atau jika ada perbedaan pendapat, maka dia yang melerai, mendamaikan perbedaan dengan memberikan misalkan kalimat-kalimat tentu yang menenangkan gitu ya, atau mungkin balik lagi bahwa kita ini kelompok, kita ini memiliki tujuan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada compromiser atau kompromis, anggota kelompok yang lebih mengedepankan kompromi karena dia ingin kelompoknya tetap harmonis atau tetap utuh gitu ya. Jadi ketika dalam konflik misalkan dia akan lebih rendah diri untuk menerima atau tidak terlalu mengedepankan egonya ya, karena dia ingin si kelompoknya ini lebih harmonis tadi. Lalu ada juga gatekeeper and expeditor atau penjaga gawang. Di sini lebih kepada arus komunikasinya. Jadi dia ingin mengarahkan bahwa anggota-anggota kelompok ini bisa mendengarkan pendapat dari anggota lain, mengatur arus komunikasi agar setiap anggota memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Ya, jadi dia adalah seorang gatekeepernya. Ada juga pembuat aturan, standard setter or ego ideal. Dia lebih berusaha untuk membuat aturan agar komunikasi dalam kelompok ini dapat efektif, tidak menimbulkan konflik gitu ya. Jadi aturannya bisa bersifat teknis ataupun sesuatu yang tertulis ataupun mungkin hanya kesepakatan bersama gitu ya. Ketika ada penyelesaian tugas, kita kalau mau berpendapat seperti ini caranya, kita kalau tidak suka pendapat anggota lain seperti ini caranya gitu ya. Lalu juga ada group observer and komentator, lebih kepada pengamat kelompok. Kalau yang lebih serius lagi, dia atau mereka ini mengamati kelompoknya lalu memberikan analisisnya sendiri dan nanti diserahkan lagi kelompok bahwa kelompok ini seperti ini loh gitu ya. Misalkan khususnya dalam komunikasinya, dalam diskusinya atau dalam hal-hal lain, kelompok ini seperti apa. Ada juga yang follower atau pengikut, dia hanya bersifat pasif, yang mana keberadaan dia dengan dia pasif seperti itu tentu dia tidak setidaknya tidak memicu sesuatu konflik gitu ya. Jadi tapi dia hanya sebagai follower mengikuti gerakan kelompok secara pasif, menerima gagasan yang lain. Juga bisa menjadi hanya sebagai pendengar saja. Oke, yang selanjutnya terakhir adalah peranan individual atau individual roles. Kalau di sini lebih ditekankan sesungguhnya ini lebih kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Kalian juga bisa lihat di sini ada jenis-jenis peranannya. Ini peranan individual ini mereka yang berusaha untuk memuaskan kebutuhan individualnya yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Oke, tadi kita tahu di peranan tugas, peranan pemelihara kelompok, semuanya berusaha agar tetap dalam satu koridor, ketujuan kelompok, kebutuhan kelompok gitu ya, tetap di situ. Tapi ada beberapa anggota mungkin yang memiliki peranan seperti ini, yaitu yang lebih mementingkan kebutuhan individualnya, yang mana tidak relevan dengan tugas kelompok tersebut. Oke, yang ketiga ini peranan individual. Yang pertama adalah ada agresor atau penyerang anggota kelompok, yang mana dia selalu berusaha untuk berbuat sesuatu untuk menyerang anggota kelompok lain, juga menolak nilai atau tindakan atau perasaan yang lain, iri hati pada kontribusi yang lain, ya, sehingga dia menyerang anggota kelompok yang aktif berpendapat atau berusaha untuk mencapai tujuan kelompok, menyelesaikan tugas seperti itu. Kalau bloker penghambat,
dia tentu cenderung bersifat negatif, kepala batu gitu ya, dalam artian dia berusaha untuk menolak tanpa alasan yang jelas, atau mungkin membahas lagi permasalahan yang sudah berlalu gitu ya. Dia hanya menghambat si kelompok tersebut untuk maju menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu ada juga recognition seeker atau pencari muka, anggota atau individu yang berusaha untuk mencari perhatian dengan mungkin mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi, membangga-banggakan diri, dan berusaha untuk mendapatkan posisi dalam kelompok tersebut, bukan tidak ingin berada di posisi yang paling rendah atau paling pasif gitu ya, sehingga dia melakukan segala hal untuk dapat diakui oleh anggota kelompok lain. Self-confessor atau pengungkap diri, di mana individu ini ketika ada kesempatan berpendapat, berbicara kah atau diskusi, dia lebih kepada untuk memaparkan kebanggaan dirinya sendiri gitu ya, apa yang sudah dia capai, apa yang dia resahkan, tapi tidak ada kaitannya dengan kebutuhan kelompok ya. Dia lebih ingin mengungkapkan dirinya seperti ini atau mengarah kepada menyombongkan diri. Ada juga yang hanya main-main saja, di sini istilahnya playboy, ketidakpedulian, acuh tak acuh gitu ya, tidak peduli dengan apa yang sedang dihadapi oleh kelompok. Ada dominator, menguasai, di sini dia fokusnya adalah memberikan bahwa di sini dia fokusnya adalah bahwa dia memiliki kekuasaan, kepentingan, wewenang mendominasi kelompok ini gitu ya, tanpa ada kontribusi yang jelas. Help seeker, pencari bantuan, dia berusaha untuk memposisikan dirinya merasa paling tersakiti, merasa butuh dibantu gitu ya, merasa yang paling tidak nyaman, bingung, tidak tahu, sehingga dia ingin mendapatkan simpati dari anggota kelompok lainnya gitu ya. Dan terakhir adalah special interest pleader atau sponsor kepentingan khusus. Maksudnya adalah ketika dia membawa-bawa gitu ya, membawa-bawa suatu stereotip untuk dia jadikan alasan. Misalkan dalam kelompok itu saya kan yang rumahnya jauh, misalkan ya, kita kan yang rumahnya jauh, jadi kalau rapat pasti terlambat gitu. Atau misalkan yang lebih luas lagi, ketika diskusi hal yang kelompok yang lain, misalkan kita kan nggak bisa ngedit, jadi kita nggak bisa kontribusi, gimana dong segala macam gitu ya. Jadi dia berusaha untuk memanfaatkan itu agar dia juga mendapat kemudahan gitu ya. Itu saja materinya, terima kasih, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ada di Evieta ataupun di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.